Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 6, pertemuan terakhir sebelum UTS. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai pivot table. Nah, pivot table ini merupakan salah satu fitur di Microsoft Excel untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data dalam jumlah yang besar dan dengan waktu yang sangat singkat. Hasil dari pivot table biasanya menjadi dasar laporan manajemen. Apa sih manfaat penggunaan pivot table? Di sini berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang diinginkan. Kita juga bisa merangkum atau meringkas data dalam berbagai perhitungan, misalnya sum, average, max, min, dan lain-lain. Kemudian memfilter data untuk menampilkan data yang diinginkan. Nah, untuk membuat pivot table, di sini kita masih melanjutkan aplikasi pengolahan data tokonya. Yang kemarin sudah ada data barang, persediaan, penjualan, pembelian, pengambilan, menu utama. Kemudian kita sekarang membuat pivot table. Nah, di pertemuan kemarin ini kita tambahkan sheet-nya, sheet baru, di rename dengan nama pivot table. Nah, gimana cara membuat pivot table? Langsung saja dipilih menu insert-nya, kemudian pilih pivot table. Nah, di sini ada dua pilihan, ada pivot table, ada pivot chart. Kalau pivot table berarti untuk membuat pivot dalam bentuk table. Pivot chart berarti membuat dalam bentuk grafik. Pivot table di sini tergantung versi Excel-nya dari 2010, 2013, 2016 itu berbeda-beda pilihannya. Oke, untuk contohnya sekarang kita pilih untuk yang pivot chart-nya. Nah, nanti muncul create pivot table-nya. Yang pertama, select table range. Di sini kita akan mengambil data dari form penjualan atau dari tabel penjualannya. Nih. Jadi, kursornya diarahkan ke table atau range di sini, kemudian masuk ke dalam tabel penjualan atau form penjualan, kemudian diblok dari nomor sampai dengan profitnya. Jadi, kita akan membuat pivot table berdasarkan data penjualan. Nah, kemudian pilih di sini ada dua pilihan, new worksheet. Ini kalau kita mau menambahkan sheet baru, atau pilih yang existing worksheet kalau kita sudah menyiapkan sheet-nya. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan sheet-nya dengan nama pivot table, lokasinya di pivot table, kemudian di range A1, di sel A1-nya. Lalu, oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, pivot table. Di sini ada pivot table. Ini pivot table field. Nah, layout pivot table ini tempat di mana pivot table-nya akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian di sini ada pivot table field. Ini untuk pengaturan data pivot table-nya apakah ditempatkan row, kolom, kemudian values, atau di filter. Nah, filter ini digunakan untuk memilih subset dari laporan pivot table yang digunakan. Kemudian ada akses kategoris atau row labels, ini isi dari field-nya yang akan ditempatkan. Kemudian in the legend atau column label, isi data dari field akan ditempatkan pada bagian kolom sesuai urutan. Kemudian di sini ada value filternya. Oke, di sini ada pilihan field-nya, nomor, tanggal, nama barang, unit, harga, jumlah harga. Field-field ini diambil dari kolom-kolom yang ada di form penjualan. Kemudian kita pilih, kita atur. Untuk tanggal, ini di checklist, tanggal, nama barang, harga, HPP, dan juga profit di checklist. Kemudian untuk yang tanggal, letakkan di report filter. Jadi kita akan memfilter pivot table-nya berdasarkan tanggalnya, tanggal penjualannya. Kemudian nama barang di drag ke row labels-nya.
Lalu untuk yang harga, HPP dan profit kita masukkan ke dalam values. Di sini diberikan rumusnya sum profit, harga dan juga HPP. Kemudian di oke, nanti tampil pivot table-nya ini. Row labels-nya ada roti sandwich dan juga tali tambang. Kemudian ini sum profit-nya, ini harga, ini HPP-nya. Nah, chart-nya seperti ini. Di sini ada report filternya berdasarkan tanggalnya, kemudian values-nya, profit, harga, dan HPP. Lalu di sini ada row labels-nya, itu untuk yang nama barangnya, roti sandwich, dan juga tali tambang. Oke, ini merupakan tampilan pivot table yang ada di Microsoft Excel-nya. Di sini ada layout pivot table-nya, dan di kanan ada pivot chart field-nya. Layout pivot table ini, row labels-nya ada roti sandwich dan juga tali tambang. Kemudian values-nya ada profit, harga, dan juga HPP. Data ini diambil dari tabel penjualan. Sekarang kita analisa pivot chart-nya. Analis. Nah, di sini chart name-nya, penamaan pivot table-nya, di sini saya kasih nama pivot table pengolahan data toko. Kemudian active field-nya di sini menunjukkan field yang sedang aktif. Ini yaitu profit. Ini terlihat ya profit. Jadi kalau diklik di sini untuk harga, active field-nya di sum of harganya. Lalu insert size-nya untuk menampilkan datanya berdasarkan apa? Insert timeline untuk penampilan data berdasarkan timeline-nya. Karena di sini timeline-nya hanya tanggal, jadi berdasarkan tanggalnya. Lalu change data source, ini untuk mengganti data source-nya. Misalnya mau mengganti pivot table-nya diambil dari data persediaan. Tinggal diganti saja datanya. Lalu ada field list, ini untuk menampilkan pivot chart field-nya. Field-fieldnya apa saja, yaitu dari nomor, tanggal, nama barang, unit harga, sampai dengan profit. Di pivot chart-nya, di sini report filternya berdasarkan tanggal. Ini kan terlihat ada dua barang, yaitu roti sandwich dan juga tali tambang. Nah, filternya misalnya diganti untuk penjualan di tanggal 12 Desember 2017 saja. Nah, ini karena di tanggal tersebut hanya ada penjualan tali tambang, jadi yang tampil adalah tali tambang. Kemudian di tanggal 12 Januari saja, mungkin tampil adalah penjualan di tanggal 12 Januari, yaitu untuk roti sandwich. Kita tampilkan semuanya lagi. Nah, row labels-nya di sini berdasarkan nama barang. Misalnya kita ingin menampilkan penjualan untuk roti sandwich aja. Jadi yang ditampilkan semua penjualan untuk roti sandwich. Lalu untuk yang tali tambang, akan ditampilkan penjualan dari tali tambang. Kita tampilkan lagi keduanya. Nah, dari pivot table ini, perusahaan bisa melihat profit dari penjualan produknya. Di sini dari chart ini bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan dari penjualan di bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Terjadi peningkatan. Jadi lebih mudah pimpinan perusahaan untuk membaca profit atau peningkatan penjualan dari produk perusahaannya. Oke, untuk pembahasan pivot table sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.